alamin. Abdul Somad. Oke, ada yang berhadir? Ada. Moses. Berapa orang? Berapa orang yang berhadir? Berapa orang? 3. Kenapa itu? Ada alasannya apa? Sakit. 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 Oke ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ajak kalian nih SDK biar belajarnya semangat. Boleh? Boleh. SDK-nya gini. Ibu panggil sesuai abjad. Ini A, B, C, D. Misalnya Ibu panggil C. C boleh bebas panggil A, mau panggil B, mau panggil D. Yang dipanggil barisannya itu harus berdiri. Berdiri sambil manggil abjad yang lain. Ngerti? Ngerti, boleh. Kita coba ya. Kita coba ya. Boleh. Pokoknya semua harus berdiri yang panggil barisannya ya. Ini kamu. Ya, A, B, C, D. Oke? B. Oke, kalau sakit nggak apa-apa. Kalau sakit nggak apa-apa, ambil aja. Oke, mungkin kalau Ibu panggil B, berarti B harus nyebut abjad yang lain supaya abjad yang lain berdiri. Oke? Ambil orang, jangan sebut ya. Biar temennya boleh kalian belajar B aja biar orang bagi aja boleh ya. Oke? Ayo apa? A. Bisa berdiri dulu. Ngomong. Berarti ya, kalau misalnya Ibu panggil yang B ini boleh ngirim perhatian satu aja. Ada satu orang aja supaya nggak berantakan nih. Ada B, C, D gitu ya. Oke, panggil apa B? A. Panggil B dulu. Ini videonya jangan. Oke, B lagi. D. Sini sudah pasien. Dah, dengar. D. Jadi D-nya langsung lagi. D bangkit sambil pertanyaan. Duduk Merah. ini kan baru lihat Ya, kita masuk ke materi aja ya. Materi kita hari ini adalah Bang, diam, boleh? Materinya adalah implementasi pembelajaran antropologi di dalam suaranya. Implementasi pembelajaran antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang antropologi? Supaya implementasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak implementasi itu apa? Implementasi itu kayak penerapan pembelajaran antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar antropologi supaya kita tahu nih, supaya kita tahu kelakuan atau tingkah laku masyarakat, tingkah laku perorangan di masyarakatnya bagaimana. Gitu ya. Karena kan antropologi itu berhubungan dengan budaya. Oke? Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu peran ilmu antropologi dalam memahami multikulturalisme di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu adapun peran antropologi dalam memahami multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu mencerahkan kehidupan bangsa, kemudian memahami bahwa suatu masalah itu secara menyeluruh. Misalnya ini teman-temannya di sini tuh salah satunya ada pernah bermasalah dengan sekolah.
tapi sering dirokok dua kali kan, makanya ke bawah ke sekolah. Kemudian kita belajar kemudian materi tentang dampak multikulturalisme. Ya, dampak multikulturalisme yang pertama yaitu munculnya yang pertama yaitu adanya kemajemukan masyarakat yang bisa dilihat dari adanya perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kan Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Kenapa disebut majemuk? Karena kita punya ras yang banyak, kita punya budaya yang banyak, kita punya agama yang banyak, kemudian kita punya suku yang banyak yang berbeda-beda, makanya disebut dengan majemuk. Oke? Apanya itu? Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu bang, suaranya bang. Yang kedua yaitu munculnya berbagai konflik dari perbedaan di masyarakat. Oke? Nih, kayak abang-abang yang dari minggu lalu sering bilang nih, jawir bu, jawir gitu kan, Jawa hilang. Padahal dari perbedaan ini kan perbedaan warna kulit kan, kan tidak semua Jawa itu hitam ya kan. Iya bu. Nah, dari jawir tadi itu ejek-ejekan kan jadinya mungkin bisa menimbulkan kedongkolan gitu kan. Nama tahu ya kan? Nama mata. Ya, dua mata. Jadi mungkin dari kedongkolan temannya tadi itu bisa menimbulkan konflik. Kemudian dia nggak ini nih, nggak gampang gitu kan, nggak berantem gitu, oke? Yang ketiga yaitu munculnya stereotip. Stereotip ini apa sih bu? Stereotip itu prasangka terhadap suatu hal yang didasari atas pemikiran subjektif yang belum tentu benar. Misalnya, kita beranggapan bahwa perempuan yang pakai baju seksi-seksi udah pasti perempuan gak baik. Masa gitu kan jalan-jalan. Padahal kan belum tentu ya. Bang! Kita kan seringnya kan bang beranggapan bahwa perempuan yang pakai baju seksi-seksi itu atau istilahnya itu, oke? Menurut kalian perempuan yang pakai baju seksi itu perempuan yang gak baik atau perempuan yang baik? Kenapa kalian bisa berpikir seperti itu? Bagi abang yang sudah paham tentang makna stereotip, oke? Selanjutnya terbentuknya pluralisme yang dilihat melalui sikap saling menghormati, menghargai dan toleransi terhadap perbedaan. Pasti di kelas ini punya perbedaan. Ada yang putih, ada yang gemuk, maaf ini ya, bukan masalah kulit ada yang Batak, ada yang Islam, ada yang Batak, ada yang Jawa, Sunda, semua beda-beda. Tapi kita jangan coba berbeda itu sebagai penghalang kita. Iya bu. Ya kan? Nah, jangan milih-milih teman, ya. Saya jelek tapi oke. Kemudian munculnya rasa nasionalisme yaitu rasa cinta terhadap negara. Ada yang masih ingat ibu pernah jelasin tentang nasionalisme di minggu-minggu yang lalu pas kita tahu di P5? Ada. Nasionalisme itu rasa cinta terhadap negara. Oke, kita menaati semua peraturan yang ada di negara, misalnya bayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, gitu ya. Kemudian munculnya etnosentrisme yang memperlihatkan cara pandang yang menganggap suatu budaya kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan budaya lain. Suaranya bang, suaranya. Kalian bisa diam nggak ya di sini? Yang kedelapan munculnya
di mana bahwa kita beranggapan kebudayaan kita, misalnya ibu di suku Jawa, ibu membandingkan suku Jawa dengan suku Batak dan suku Sunda gitu kan. Ibu beranggapan bahwa Jawa ini yang paling keren, Jawa ini yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan suku-suku lain. Nah, berarti akan pasti karena tadi pertama suku konflik dari perbedaan. Tak layak. Kemudian gimana sih cara kita menyikapi dari adanya masyarakat yang multikultural tadi, dari adanya masyarakat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu harus paham bahwa fungsi dan arti suatu unsur kebudayaan tergantung pada lingkungan di mana kebudayaan itu berkembang. Jadi kita nggak bisa menganggap kebudayaan itu aneh mungkin kita menganggap kebudayaan itu aneh bagi kita, tapi bagi orang itu mungkin itu adalah kebudayaan yang memiliki nilai-nilai tersendiri buat mereka gitu kan. Kemudian perilaku yang dipandang merugikan di beberapa tempat, tapi di tempat lain pola semacam itu dianggap memiliki kebudayaan. Oke, contohnya apa sih? Contohnya suku Dani di Papua punya tradisi memotong jari. Pernah dengar ya, Naila? Pernah. Banyak yang nggak pernah dengar ya? Kemudian suku Mentawai asal Sumatera Barat punya tradisi gigi runcing. Contohnya nih, ibu punya gambarnya. Oke? Dicari. Kalian kira-kira? Kenalian. Apa? Jadi aku bilang. Iya, biar menjelasin yang pertama. Tradisi gigi runcing di Mentawai. Bu, kenapa sih bu giginya digigit? Apa nggak sakit? Kan jelek nampaknya. Tapi menurut orang itu semakin runcing giginya, semakin banyak giginya yang diruncingkan akan semakin terlihat cantik menurut mereka. Menurut kita aneh kan gitu ya. Kemudian yang kedua, tradisi potong jari pada suku Dani. Apa sih jari-jarinya dipotong? Apa nggak sakit gitu ya? Dipotong karena itu ibarat menunjukkan dipotong karena itu ibarat menunjukkan rasa sedih mereka karena kehilangan keluarga. Jadi misalnya mamanya yang meninggal dipotong jarinya satu, bapaknya meninggal dipotong lagi jarinya satu. Gimana supaya nggak sakit? Diikat dulu jarinya, diikat sampai lamanya ketat supaya kendalanya mati di jalan. Makanya supaya pas dipotong itu dia nggak salah lagi. Oke, kan biar tahu nih. Oke, yang ini tahu. Nenek. Bukan. Kita lagi sama kawan lagi di Tibet, Tiongkok. Oh, yang buruan, Bang. Itu ibu nggak masuk akal kali karena tapi ini orang yang dilakukan pemakaman ya, pemakamannya bukan yang kayak kita biasa dikubur di tanah atau dibakar terus buang ke laut gitu ya. Tapi dia pemakamannya kayak orang yang meninggal terus ditaruh aja di apa? Di tanah. Di tanah. Karena orang itu nggak punya tanah yang apa ya? Karena wilayahnya ini bebatuan semua, jadi kan nggak mungkin bisa digali gitu ya kan? Banyak batunya. Jadi makanya mayat-mayatnya itu dibiarin aja di situ terus nanti burung-burung ini datang makanin mayat. Ya udah dibiarin aja sampai habis. Entar udah habis tulang belulangnya nanti dipotong-potong. Bau dong. Nah, ini diapain? Oke? Iya, cek. Tulangnya dimakan. Bisa. Oke? Udah cukup kan tadi? Selanjutnya kita belajar tentang antropologi terapan. Yang pertama yaitu antropologi politik. Apa sih Bu antropologi politik? Nah, antropologi politik ini mengkaji tentang pendekatan tingkah laku dan kebudayaan dari pergerakan politik. Oke? Misalnya nih, gerakan Aceh Merdeka, pernah dengar? Apa? Apa Bang? Tentang apa tuh gerakan Aceh Merdeka? Orang itu aja mau merdeka sendiri. Oke, mau merdeka sendiri. Iya, karena ada pertentangan tentang kultur Islam. Yang kedua yaitu antropologi kesehatan dan gizi. Antropologi ini bertujuan mempelajari antropologi kesehatan dan gizi, kita bisa tahu nih bagaimana seseorang mengkonsumsi makanan. Misalnya balita
kekurangan gizi. Mungkin karena makanan yang dikonsumsinya sehari-hari itu tidak sesuai, tidak tidak sesuai porsinya. Maksudnya nggak mencukupi gitu. Banyak kekurangan yang makanya dia bisa stunting. Kemudian antropologi perkotaan. Misalnya nih antropologi perkotaan, kita belajar dari kita bisa mengetahui tentang urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Kita urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota. Dari desa ke kota ya. Kemudian dari antropologi ini kita bisa belajar kalau misalnya biasanya di orang desa ke kota itu nggak punya skill apa-apa, jadi dipakai cuma tenaganya. Jadi pas dia di kota dia nggak bisa kerja apapun selain misalnya jadi buruh, anak-anak berkelas apa segala macam. Oke, kemudian yang antropologi lingkungan itu mempelajari tentang adaptasi manusia dan lingkungannya. Misalnya ini di masyarakat Sulawesi Selatan di suku Amatora, oke? Di suku ini dia tuh menganggap bahwa hutan itu selalu menjaga kelestarian alam. Jadi kalau misalnya mereka ini kan tinggalnya di hutan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ngambil kayu di hutan itu sesuai dengan sesuai dengan porsinya gitu, nggak yang berlebihan gitu kan. Dan ngambilnya itu pun bukan yang di tempat yang dilarang, tapi emang diperbolehin. Nah, kemudian suku ini juga ikut serta pada kebijakan masyarakat tentang pelestarian alam. Jadi mereka itu memang menjaga pelestarian alam. Kalau ini tadi ya, bagaimana hubungannya tentang manusia dengan lingkungannya ya. Kemudian Bayangin bagus lah kalau nggak pakai kopi. Kemudian antropologi hukum. Antropologi hukum misalnya ini di budaya di suku Batak nggak boleh kawin semangga, ya kan? Ya. Boleh begini. Ya. Karena itu kemudian juga dari situ kita sebagai antropolog kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan nggak boleh apa ada sejarahnya yang membuat mereka tuh nggak boleh, bukan? Ya. Oke, sampai sini paham kira-kira? Ada yang bisa? Ini berdiri nggak? Misalnya kebudayaan A itu menurut si B aneh dan menurut kebudayaan B menurut si A itu aneh, kalau menurut masing-masing diri itu sama dan wajar. Ya, boleh berikan aplaus. Udah kesimpulan nih, udah kasih apa yang dia pahami gitu lah dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi aku mau kalian semua udah kelompoknya kan, terus masing-masing kelompok itu nanti kalian cari nih, cari kayak tadi, misal kayak tadi yang ibu kasih tahu sukunya. Tapi lain dari situ ya, lain dari ini. Misalnya ini keanehan apa yang ada di suku lain yang ada di Indonesia. Selain bahasa Jawa, Sunda, Badui boleh, Badui luar, Badui dalam ya bang. Oke, boleh ya? Ya, di depan presentasi. Oke ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di depan. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken.